Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Prebla Hendra dengan NIM M1A120014, Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan mereaction video atau mereview video podcast dari dua orang yang sangat hebat dan memotivasi sekali. Dalam video tersebut, Dr. Indrawan Nugroho, seorang CEO dan co-founder CAAS. Dalam video tersebut, hidupnya dalam memulai karir hingga sampai memiliki 7 perusahaan dengan 5 perusahaan yang masih berproses dan 2 perusahaan baru yang belum resmi dirintis. Beliau mengatakan bukan tentang apakah orang teknik dalam berwirausaha, tapi tentang siapa yang punya gaya empati yang paling kuat. Dalam perkembangan karirnya, awalnya Dr. Indrawan Nugroho bercita-cita jadi guru. Seiring berjalannya waktu, sangat tertarik pada dunia perfilman dan menjadi seorang sutradara. Akhirnya, ia belajar otodidak tentang dunia perfilman dan produksi. Filmnya berhasil diputar di bioskop di Melbourne. Beliau juga mengatakan meskipun realitanya hidup seringkali dipenuhi dengan rasa takut akan kegagalan bersalah, tak rugi dan sebagainya, akan menyebabkan skill kita tidak akan terasa. Seorang wirausaha harus mempunyai mimpi, bukan seberapa banyak gelar, tapi dekat ability yang melekat pada dirinya, termasuk karakteristik yang melekat pada diri orangnya, termasuk mindset yang membantu untuk sukses. Banyak bergaul dengan para pengusaha dan mencoba membangun bisnis sendiri serta menanggung risiko. Harus memahami strategi inovasi dan juga strategi manajemen yang baik. Jadi, apapun latar belakang kita, apapun cita-cita kita, kalau misalnya kita bersungguh-sungguh dan memang bisa membangunnya dari awal dan bisa membuat inovasi yang baru, apalagi seorang wirausahaan. Dalam dunia wirausahaan itu sangat diperlukan yang namanya inovasi, strategi manajemen yang baik, dan berani mengambil resiko. Seperti yang kita tahu tadi dari cerita Dr. Indrawan Nugroho, pada awalnya dia bukan bercita-cita menjadi seorang sutradara. Pada awalnya dia hanya tertarik pada cita-cita menjadi guru, tetapi seiring berjalannya waktu, dia tertarik kepada dunia perfilman dan sutradara. Akhirnya dia belajar otodidak tentang apa itu film, apa itu tentang bagaimana mengatur film. Begitu juga kita, misalnya kita ingin menjadi seorang wirausahawan, kita tidak bisa cuma hanya untuk sebagai cita-cita gitu aja. Tetapi kita juga harus belajar bagaimana manajemen waktu yang baik, manajemen perusahaan yang baik. Kita bisa membuat inovasi baru. Yang menciptakan itu hanya satu orang, tapi yang mengembangkan itu banyak orang. Kita harus bisa menjadi pengembang yang baik gitu. Kita tidak cuma hanya mencontoh, tapi kita bisa mengembangkan sesuatu. Jangan pernah berpikir kalau orang tuh ada orang dalam gitu atau gimana. Kita hanya melihat mereka pas sukses, tapi kita tidak melihat pas mereka berproses. Itu juga yang mereka rasakan dulu, mungkin lebih dari yang kita rasakan sekarang kalau kita mau proses menjadi seorang wirausahawan. Banyak orang yang berpikir kalau menjadi wirausahawan tuh terlalu banyak resikonya. Tapi itulah tantangannya. Di saat kita mengambil resiko dan di saat itulah kita bisa menaik level. Di situ juga kita bisa mengasah skill kita. Kalau misalnya kita masih takut akan gagal, kita tidak bisa menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Kita hanya cuma bisa menjadi pedagang. Cuma begitu aja. Dan juga kita cuma bisa skill kita tidak bisa diasah dengan baik gitu. Dan juga
kalau menjadi wirausahawan, untuk masalah untung, rugi, itu udah biasa. Kadang kita bisa rugi serugi-ruginya, dan kita bisa seuntung-untungnya. Dalam seorang wirausahawan tuh, gajinya tidak pernah tetap, sesuai dengan pangsa pasar dan juga bagaimana inovasi yang dia buat. Kalau kita cuma sebatas mimpi yang tidak pernah akan kita wujudkan, tidak bakal bisa kita menjadi seorang wirausahawan yang baik kalau kita tidak mau untuk mencoba. Apalagi kita harus mencoba hal yang baru. Dan juga yang terakhir dari kesimpulan video tersebut, kita harus merubah mindset kita. Daripada kita bekerja dengan orang, masih mending kita membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya untuk orang. Jangan hanya mencari, tapi harus membuka. Sekian reaction video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.